Beginilah kehidupan Zahra, gadis berusia 15 tahun yang sebelumnya bekerja sebagai kuli bangunan untuk membeli papan rumah dan kebutuhan hidup sehari-hari. Zahra tercatat sebagai siswi kelas 3 di Sekolah Menengah Pertama atau SMP Negeri 5 Loksmawe. Dia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Zahra merupakan anak kandung Naila. Dirinya memiliki 1 orang abang dan 2 orang adik yang masih duduk di bangku sekolah dasar serta sekolah menengah pertama. Ibu Zahra bekerja serabutan agar bisa memberi makan 4 orang anaknya. Sementara ayahnya jarang pulang karena tinggal di hutan pedalaman Aceh Utara bekerja sebagai pengembala ternak. Zahra tercatat sebagai warga kurang mampu di kota Loksmawe. Berawal dirinya dan keluarga hanya menghuni rumah tumpangan di Kampung Munasahme, Kecamatan Muara II, Kota Loksmawe. Karena rumah itu direnovasi oleh pemiliknya, keluarga Zahra kesulitan mendapatkan rumah sewa dengan harga murah. Sehingga salah satu warga memberikan tumpangan di bekas kios berukuran 2x3 di Kampung Utenkot, Kecamatan Muara II. Nah, kadang kan kalau tidur di sini kan 2 anak tidur, ibu itu nggak tidur. Duduk di sana sampai jam-jam berapa, jam 5. Kalau hujan nggak bisa tidur, maka atapnya ganti kayak gini. Bocor tuh, kios tuh. Biasanya untuk kebutuhan makan mereka gimana nih? Kadang-kadang ada, kadang-kadang mesti punya orang, ada dikasih duit, ada kasih cabut-cabut rumput, ada juga rumah lah deh gitu. apa ada yang orang suruh, Tapi kadang kan suruh, maksudnya ada. 4 bulan, Zahra dan keluarga menghuni gubuk tidak layak itu basah ketika hujan. Bahkan jika malam hari, ibu dan abangnya terpaksa tidur di luar rumah dengan menghidupkan api unggun karena di dalam tidak muat. Kepada AJNN, Zahra mengaku dirinya tetap bersyukur meskipun kehidupan yang serba kekurangan. Bahkan dia juga jarang masuk sekolah karena harus bekerja menjadi kuli bangunan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tak peduli tangannya rusak, yang penting bagi Zahra bisa mendapatkan upah meskipun bekerja sehari penuh hanya mendapatkan uang 50.000. Namun dia memiliki cita-cita untuk memperbaiki rumah yang sedang dihuni sebelumnya. Terkadang mereka sampai tidak makan selama 2 hari. Namun ibunya memutuskan untuk membeli 1 sisir pisang dan dibagikan kepada anak-anaknya itu agar bisa menunda lapar sementara. Kendati demikian, di sekolah Zahra tidak pernah merasa minder, apalagi dikelilingi oleh teman-temannya yang baik dan pemurah. Zahra mengaku sering dijajani oleh teman-teman sekolahannya. Sementara itu, Naila, ibu kandung Zahra, mengaku harus bekerja serabutan, seperti upah cuci baju, bantuan-bantuan menjadi kuli bangunan, dan lainnya yang bisa menghasilkan uang untuk menghidupi anaknya semenjak ditinggal pergi. Beruntungnya, Zahra kini sudah menempati rumah layak huni yang dibangun oleh guru sekolah menengah pertama Negeri 5 Loksmawe, hasil dari donasi sejumlah dermawan di Kampung Munasahme, Kecamatan Muara II. Meskipun rumahnya belum rampung 100%, namun sudah selesai 1 kamar untuk mereka bisa berlindung dari panasnya matahari dan guyuran hujan. Wali kelas Zahra, Nur Hayati, mengatakan mereka mengetahui kondisi kehidupan Zahra setelah tidak masuk sekolah selama 1 semester atau semenjak belajar daring karena pandemi COVID. Mereka memutuskan menjemput Zahra ke rumahnya. Namun, setibanya di sana, guru-guru tersebut merasa terenyuh melihat rumah yang ditempati dan pekerjaan Zahra yang tidak sesuai dengan usianya. Mana Bu? Ternyata Zahra lagi kerja di sebuah rumah yang sedang dibangun, kerjanya mengikat-ngikat besi. Dia nggak sekolah. Habis itu saya tanya, Zahra kenapa nggak sekolah? Kerja Bu, kenapa kerja? Berapa digaji 1 hari? Bukan per hari Bu, saya tabung biar banyak. Untuk apa banyak, nggak sekolah nih? Untuk beli dinding rumah. Seperti itu dibilang Dek Zahra. Jadi akhirnya kan kita yang datang kemari namanya kita ibu-ibu. Bagaimana kita, hati kita tersentuh sekali sampai kami nggak bisa bilang apa-apa. Termasuk tukang becak lagi bisa menangis.
Saya jarang melihat tukang becak menangis, tapi sampai seperti itu. Jadi langsung kami setelah selesai bilang sama Jahara, nak sekolah ya, karena kita pakai shift sekolah sekarang. Kebetulan Jahara Kamis, Jumat, Sabtu. Ya kami pulanglah ke sekolah. Belum sempat kami bilang sama kepala sekolah. Alhamdulillah besok dapat kami di sekolah. Bilang sama ibu, dalam forum terus bilang, nggak khusus ke ibu, kita bahwa udah kunjungi Jahara begini-begini. Jadi kami buatlah satu kesimpulan bahwa kita bantu Jahara, semua teman-teman bantu Jahara. Jadi galang dana dari kami ke kami sebenarnya. Sebatas SMP 5 nggak ada lain, cuman masuklah ke WA. Kita kan ada sahabat, ada teman di WA. Kemudian orang tanya di mana, yang mana kita teman. Dan kami tidak pernah masukin masalah Jahara ini ke media sosial yang besar, ke FB, ke IG nggak ada. Jadi walaupun ada teman-teman yang tahu, itu pure dari WA ke WA, sahabat-sahabat kami. Sehingga dari grup ke grup, termasuk juga ada di sana. Karena saya semua buku kas ini saya WA-kan di sini. Kita lengkap pengeluarannya. Apa yang orang bantu? Apa yang orang bantu, berapapun termasuk anak SD, anak yatim juga bantu diantar ke sekolah. Anak-anak SD kelas 5 bantu. Dan dari hamba-hamba Allah yang lain bisa kita bilang dari Sabang sampai Merauke. Sampai Bapak Kapolres, kebetulan saya adik juga Bayangkari. Jadi berteman dengan Ibu Kapolres, dilihat snap ibunya sampai Bapak juga datang kemari. Jadi bukan datang masalah lain karena kami berteman. Kemudian teman-teman saya juga kebetulan ada di Qatar, ada juga menyumbang dia pertama dengan uang Qatar sampai saya tukar ke rupiah menjadi 4 jutaan. Dan teman-teman lain termotivasi. Jadi dari sanalah barangkali hati nurani dengan keikhlasan semua bisa berkumpul. Dan ini anaknya Jahara. Sini nak. Sini Bu, melihat kondisi rumah dengan pekerjaan Zahara tiap harinya, apa nih respon dari sekolah sendiri Bu? Makanya kami dengan melihat itu, seperti Bu Rahma sampaikan, kami sangat antusias untuk bisa membangunnya semampu kami. Jadi walaupun dianggap orang lain tidak layak rumah itu, tapi mereka bisa tempati, tidak hanya lagi seperti ini. Dan alhamdulillah kami sudah membangunnya di sana, Bu Rahma ya. Semua data-data udah ada. Kalau memang mau lihat boleh silakan ke sana. Semampu kami rumahnya itu, dan kami berharap Jahara terus sekolah dan dia harus selesai di SMP dan bisa lanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ke SMA ya. Malah saya tambah sedikit, kami berembuk dengan ibu, kami bilang Jahara setelah lulus SMP masuk aja ke SMK 2. Karena di sana ada jurusan menjahit. Biar bisa Jahara ini menjahit, bisa ada keterampilan dia sendiri juga. Itu harapan kami ke depan ya Jahara ya. Semoga mendapat rezeki. Ini adalah rezeki Jahara semuanya. Anggota DPRA Aceh, Darwati Agani, juga memberikan santunan serta hadiah 1 unit sepeda, sementara Direktur Lalu Lintas Polda Aceh memberikan 1 unit sepeda motor, beserta surat izin mengemudi kepada abangnya Zahra. Selain itu, PT PLN Persero Aceh akan memasang listrik secara gratis di rumah baru Zahra itu. Mimpi Zahra dan keluarga untuk tinggal di rumah layak huni sudah terwujud. Abang dan ibunya tidak perlu lagi tidur di luar ditemani nyamuk dan api unggun. Mereka saat ini sudah bisa beristirahat dengan nyaman. Dan rumah yang dibangun dari hasil donasi juga sudah rampung 90%. Dari Kota Loksmawe, Sarina mengabarkan untuk AJNN.